lama ya. Udahlah, kita nggak usah nunggu, waktunya sudah setengah jam lewat ya, menunggu. Kita mulai saja ya untuk pembelajaran kali ini. Silahkan sama-sama kita buka untuk kameranya. Open kamera semuanya. Yuk, yang lainnya silahkan open kamera. Oke, kita mulai saja ya untuk hari ini. Kita akan membahas terkait dengan perioperatif care pada anak ya. Yang kemarin sudah sama-sama diberikan penugasan pada kelompok, dibagi berapa kelompok untuk kelompok ini? 5 atau 10? Belum, Bu. Perioperatif care udah ditugaskan belum? Belum, Bu. Di hari ini bukannya akan presentasi PPT penugasannya? Kemarin materinya belum masuk, Bu. PPT untuk perioperatif care itu penugasan. Sekarang ini apa? Ininya, materinya apa untuk kelas ini? Materinya tentang perioperatif care sama etik. Langkah-langkah pengambilan etik. Iya, Bu. Oh, langkah-langkah pengambilan etiknya belum. Belum, Bu. Yang kemarin ibunya nggak bisa masuk. Oh, Ganti jam kemarin. Ganti jam kemarin. Berarti ini yang pengambilan etik dan legal di kelas A belum ya? Betul, Bu. Baik, kalau gitu. Dikira ini berarti ini paling tertinggal dong ya? Kelas A ya? Iya, iya, Bu. Oke, saya akan ngasih terkait dengan etik dan legal ya. Ini materinya. Ya, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah dulu ya. Untuk pertemuan kali ini, nanti untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan berikan penugasan ya terkait dengan perioperatif care. Ini yang nggak pakai jilbab siapa ya? Namanya Muhammad Fajar, tapi kamu perempuan apa laki-laki? Fajar. Hai, saya Bu. Oh ya, rambutnya kok panjang sampai perempuan. Kaget perempuan. Enggak Bu. Udah dipotong itu rambutnya? Iya Bu. Oke. Baiklah. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah Ya. Bu. Baik, Ibu akan memberikan terkait dengan kode etik keperawatan. Untuk materinya sebetulnya adalah langkah pengambilan keputusan etik dan legal ya pada perawatan anak. Namun sebelumnya mungkin Ibu akan bahas dulu terkait dengan kode etik keperawatan karena memang tidak lepas dari hal ini ya. Walaupun memang pada awal di semester 1 itu sudah diberikan terkait dengan apa itu kode etik ya, kemudian apa itu etika, apa itu etik ya, kemudian kode etik perawatan dan seterusnya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kode etik? Sebelum Ibu cerita panjang. Yuk, silahkan. Ada yang tahu? Arifah, Nabila? Atau yang lain silahkan. Kode etik itu standar atau pedoman, Bu, untuk mengatur tindakan atau perilaku perawat. Oke, jadi standar
standar perilaku ya. Ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silahkan, Nurul Komariah. Ada yang tahu? Aduh, ini diajak ngobrol teh nggak ada yang respon, capek ya kayaknya. Ya silahkan, siapa yang akan memberikan pendapatnya? Panduan perilaku katanya tadi. Ada lagi yang lain? Ya Rosmi, kasih pendapatnya Rosmi. Ya Bu, kalau menurut saya kode etik itu sama kayak dia tadi, pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti. Oke, bagus. Ada lagi yang lain, Nur Hasanah? Saya Bu boleh. Yuk, silahkan. Kode etik adalah sistem norma atau nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional, Bu. Di profesi ya. Oke, kita lihat ya terkait dengan kode etik ya. Mungkin sebelum masuk ke kode etik kita harus mengetahui dulu ya. Karena biasanya mempunyai kode etik itu adalah profesi ya. Apa itu profesi? Ya kita harus tahu ya, karena di dalam keseharian kadang-kadang orang salah menempatkan terkait dengan profesi dan pekerjaan. Sebenarnya sangat berbeda ya, atau ada beberapa perbedaan terkait dengan profesi atau pekerjaan. Jadi profesi itu tidak hanya menggambarkan. Suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Ya. Dengar, Bu. Oke, jadi yang dimaksud dengan profesi itu bukan hanya sekedar pekerjaan ya atau vokasi, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan profesi itu, yaitu terkait dengan keahlian ya atau expertise ya, kemudian juga tanggung jawab ya, kemudian kesejawatan. Artinya ketika seseorang ya di dalam terhimpun dalam suatu profesi itu mempunyai keahlian, dasarnya adalah keilmuan. Jadi harus mempunyai dasar keilmuan. Contohnya misalnya profesi perawat ya. Profesi perawat itu mempunyai dasar keilmuan perawat sehingga nanti diberikan tanggung jawab oleh masyarakat ya terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat itu sendiri, baik itu dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup luas. Kemudian kesejawatan atau punya corporate ya, sehingga kita di dalam bekerja itu punya teman sejawat, yaitu perawat lain atau tim kesehatan yang lain. Artinya kalau kita bilang profesi itu harus dipertanggungjawabkan dengan keahlian dan keilmuannya. Kalau misalnya hanya sekedar pekerjaan tanpa ada memerlukan suatu keahlian, itu bukan namanya profesi, tetapi hanya sebatas pekerjaan ya. Contohnya pekerjaannya adalah menggembala kambing. Nah, itu kan tidak memerlukan keahlian tertentu ya, tidak ada batang keilmuannya gitu. Kemudian tidak ada tanggung jawab terhadap orang lain gitu ya. Nah, itu bukan profesi tetapi pekerjaan. Tetapi kadang-kadang di dalam masyarakat salah ya mengartikan antara profesi dengan pekerjaan. Sekarang Anda harus bisa membedakan mana pekerjaan, mana yang termasuk ke dalam profesi. Nah, kemudian tentunya sebelum kita masuk ke dalam kode etik, bahwa dalam kehidupan profesi itu terjadi kontrak sosial antara profesi dengan masyarakat. Jadi masyarakat memberikan hak ya istimewanya atau privilege ya terhadap profesi berdasarkan kepercayaan. Contohnya misalnya yang terjadi pada kehidupan profesi perawat ya, bahwa selama ini masyarakat memberikan hak istimewa kepada perawat untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat berdasarkan ilmunya, berdasarkan keahliannya yang dimiliki ya.
maka di situ terjadi yang dinamakan dengan kontrak sosial antara profesi dan masyarakat. Kemudian selain itu juga bahwa di dalam mempertanggungjawab kepercayaannya atau privilege masyarakat dan profesi itu biasanya memerlukan pengkawalan terhadap anggotanya ya melalui credentialing yang dilakukan mengacu kepada ketentuan lingkungan kerja. Jadi kalau memang kita ya diberikan sudah kontrak dengan masyarakat dan diberikan tanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan, tentunya kita harus menjaga kualitas dalam memberikan pelayanan ya, seperti itu. Selanjutnya bahwa di dalam dimensi profesi, bahwa profesi keperawatan itu adalah memberikan pelayanan kepada manusia di mana di dalamnya terdapat 3 dimensi ya, yaitu memiliki dimensi disiplin, etik, dan hukum. Nah, di mana yang dimaksud dengan disiplin di sini itu bukan artinya yang seharian kita sampaikan ya, bahwa kita harus disiplin, bukan itu yang dimaksud. Tetapi di sini memiliki disiplin keilmuan gitu ya. Maka di dalam dimensi profesi tanpa disiplin keilmuan berarti itu bukan merupakan profesi ya, tetapi harus tadi mempunyai batang tubuh keilmuan yang khusus, yang spesifik, yang sehingga di dalam pekerjaannya dapat dievaluasi kespesifikan dan kekhususannya itu ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat hubungan antara klien dengan profesi keperawatan, bahwa di dalam pelaksanaan profesi keperawatan itu artinya adalah melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan ilmu keperawatannya ya. Untuk mempertanggungjawabkan itu, maka dibuatlah yang dinamakan dengan standar ya, untuk dapat dipublikasikan dalam praktek. Standar praktek keperawatan itu semua orang harus tahu ya, bahwa kita mempunyai standar-standar praktek untuk setiap levelnya berbeda. Contohnya antara D3, S1, S2, spesialis itu mempunyai standar ya untuk prakteknya yang berbeda. Maka di situ lahirlah yang dinamakan dengan standar praktek keperawatan. Nah, ini juga salah satu upaya credentialing ya untuk mempertahankan kualitas dari tindakan atau praktek keperawatan ya. Nah, ketika misalnya ada satu kesalahan menyimpang dari standar praktek, maka perawat biasanya dikenakan yang dinamakan dengan aspek etik dan legal atau ada yang dinamakan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat gitu ya, seperti itu. Nah, tanggung jawab moral etik dan peduli pada hak asasi manusia sebagai pemberi layanan, ini biasanya ya untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan senantiasa menjaga hak pasien di dalam pemberian asuhan keperawatan atau pelayanan perawatan, maka tadi yang Ibu sampaikan harus ada credentialing, di mana seorang perawat baru boleh memberikan pelayanan kesehatan atau keperawatan ketika mereka sudah tersertifikasi. Siapa saja yang sudah tersertifikasi tentunya ketika sudah melampaui pendidikan ya yang kemudian dibuktikan dengan mendapatkan ijazah dan sertifikasi kompetensi. Nah, Anda bisa lihat ya kalau misalnya yang dinamakan dengan orang yang sudah kompeten atau tersertifikasi, yang harus dilampaui itu adalah tahap pendidikan dan tahap profesi. Jadi nggak bisa ya dikatakan sudah tersertifikasi kalau memang hanya pada tahapan akademik ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti lulus gitu dari tahap akademik tidak melanjutkan ke tahap profesi, berarti Anda bukan merupakan salah satu orang yang kompeten untuk melakukan asuhan keperawatan. Jadi harus tuntas ya di 2 tahap itu, yaitu akademik dan profesi. Nah, sementara sertifikasi ini tidak ada ya di tahap akademik. Adanya di mana? Di tahap profesi ya, di akhir tahap profesi. Nah, ini tujuannya kenapa harus disertifikasi, ini untuk mendapatkan lisensi atau registrasi yang dinamakan dengan STR. Nah, STR ini adalah sebagai salah satu SIM ya atau surat izin seseorang dapat
bekerja. Seorang perawat bisa bekerja. Tanpa STR ini tidak akan bisa bekerja, terutama di layanan kesehatan ya, baik itu di dalam gedung ataupun di luar gedung. Ibu dengar suara ting tong, apa ya itu ya? Apakah Anda juga mendengar ya? Nah, itu tuh kalau ada anak-anak yang masuk ke Zoom, Bu. Oh, Otomatis. teridentifikasi begitu ya? Kayaknya ibunya ini terganggu, nggak konsentrasi jadinya ya, keluar masuk keluar masuk. Oke, kemudian selanjutnya ketika misalnya seseorang tidak mempunyai STR itu ya tidak bisa diperkenankan untuk bekerja tadi yang disampaikan. Dan ini sudah masuk ke dalam undang-undang ya bagi rumah sakit yang mempekerjakan perawat yang belum mempunyai STR itu juga dikenakan sanksi hukum ya. Jadi semua sudah dijaga ya untuk kualitas bahwa yang bisa memberikan pelayanan asuhan keperawatan itu di mana perawat yang sudah mempunyai STR. Jadi nggak bisa juga ya rumah sakit ngumpet-ngumpet misalnya mempekerjakan mahasiswa yang tahap akademik gitu ya, yang kemudian bisa melakukan praktek keperawatannya di rumah sakit. Nah, nanti akan kena apa tadi? Sanksi hukum ya rumah sakitnya. Nah, registrasi atau lisensi ini adalah memberikan kesempatan ya pada perawat untuk melakukan praktek mandiri ya yang dibuktikan dengan punyanya SIPP, yaitu Surat Izin Praktek Perawat. Ya, baru nanti bisa melakukan praktek mandiri, gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebagai tanggung jawab terhadap moral etik ya, kemudian kepedulian terhadap hak asasi manusia juga harus terus dikawal ya dalam pemberian asuhan keperawatannya dengan apa? Dengan memiliki peraturan perundang-undangan ya. Sekarang kita sudah punya yang dinamakan dengan Undang-Undang Praktek Keperawatan ya. Nomor berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Undang-Undang Keperawatan nomor berapa? Udah mau semester 5 nih kalau Undang-Undang Perawatan aja nggak ngerti. Ada yang tahu siapa yang tahu? Pada kemana? Ini tadi ditanya pada diam aja. Nomor 38 tahun 2014. 2014. Ya, oke, siap. Benar ya. Jadi itu adalah pegangan untuk kita, di mana di situ ada ya yang dinamakan peran dan fungsi perawat. Perawat itu harus ngapain aja gitu ya. Itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Praktek Keperawatan. Kemudian selain itu, untuk mengkawal kualitas pelayanan juga ada kode etik. Kita bayangkan ya, kalau seandainya kita perawat tidak mempunyai kode etik, akan berperilaku apa? Seenake udele dewe, seenak-enak nabae gitu ya. Pokoknya tidak memperhatikan apa yang baik, apa yang buruk buat dirinya, buat sejawatnya, buat profesinya, dan buat pasiennya. Ya, sehingga di sini diatur ya yang namanya kode etik profesi, di mana tujuannya adalah tadi ya mengkawal kualitas pelayanan asuhan perawatan. Selain tadi yang disampaikan di awal yaitu adanya standar praktek keperawatan. Jadi ketiga hal ini sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan supaya nanti bisa sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa kita diberikan kepercayaan mampu melakukan pemberian asuhan keperawatan ya seperti itu. Kalau kita simpulkan bahwa memberikan jaminan pelayanan yang bermutu dan aman itu ya dikawal dengan 3 hal. Dari rangkuman yang slide yang di awal yaitu adanya kode etik, adanya standar profesi dan praktik, dan kemudian undang-undang yang mengatur praktik keperawatan. Jadi ini semua sangat-sangat diperlukan ya supaya kita tetap bisa dianggap profesional dan bertanggung jawab di dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan etik ya sebelum masuk ke dalam kode etik. Etik itu dikatakan ya bahwa bagaimana seseorang harus berperilaku dan hidup bersama dengan orang lain. Jadi mengatur hidup berdampingan dengan orang lain supaya tetap dalam kondisi nyaman, aman, dan tentram, gitu ya. Artinya di sini bagaimana berhubungan dengan
ini sangat berhubungan ya dengan pertimbangan menetapkan keputusan baik tidaknya suatu upaya atau tindakan. Jadi etik itu tadi ya berhubungan dengan pertimbangan untuk menetapkan keputusan baik tidaknya suatu upaya atau tindakan. Tetapi yang paling pentingnya tadi ya mengatur hidup berdampingan dengan orang lain ya supaya tetap dalam keadaan aman, nyaman, dan tentram. Kemudian selain itu bahwa kita masuk ke dalam etika profesi ya, di mana dikatakan bahwa tadi ada yang menyampaikan ya beberapa pengertian memang terkait dengan etika profesi. Salah satunya yang Ibu sampaikan ini ya, nilai yang digunakan sebagai tuntunan ya untuk dilakukan oleh anggota profesi dalam berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan profesinya. Di sini yang dikatakan dengan orang lain tentunya untuk profesi keperawatan banyak ya. Orang lain di sini bisa pasien ya, bisa keluarganya, bisa teman sejawat, bisa juga siapa lagi? Atasan ya. Itu atau tenaga kesehatan lainnya yang bersinggungan ya atau bersama-sama di dalam memberikan asuhan atau memberikan pelayanan kesehatan. Ya, karena memberikan pelayanan kesehatan itu tidak hanya kita sendiri, tetapi ada keterlibatan di dalam berkolaborasi, ya, baik itu dengan dokter, ya, fisioterapis, ahli gizi, laboran, farmasi, dan seterusnya. Dan ini diatur di dalam etika profesi, gitu ya, seperti itu. Gimana, Pak? Oke, sampaikan aja yang untuk 2022 dan 2023 sedang disusun gitu. Jadi jangan digunakan untuk mahasiswa baru. Iya, gitu aja, sampaikan aja. Takutnya nanti jadi acuan karena Bu Nina juga sama minta untuk biaya yang 2022-2023. 2022-2023 sedang disusun. Jadi tidak digunakan untuk mahasiswa baru ya Mbak Yasmin gitu, bilangin aja. Oke. Ya, maaf ya ada ya. Iya. Iya, kasih aja dulu. Terus Ibu katanya minta membuka cek lagi, Pak. Besok kali Senin. Ya, kata Ibu karena ini keperluan anak-anak masuk ke lab. Iya, itu kan nanti dana yang ada mau ada akreditasi. Ya, kalau memang Bapak mengaturnya bisa, Ibu memperkenankan kok masuk cek. Masuk lagi, buka cek lagi. Oke, ya, ya. Ya, ya. Iya, maksudnya itu. Ada satu lagi soalnya tadi untuk kebutuhan praktek laboratorium klinik, nanti biar sekalian. Oke, lanjut lagi ya. Apa bedanya antara etika profesi dengan hukum ya? Ini ada perbedaan ya. Kalau hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat agar masyarakat bisa teratur. Di mana di sini ada perbedaannya bahwa undang-undang itu dibuat oleh, kalau di negara kita dibuat oleh siapa? Coba undang-undang. Oleh siapa? Di sini disebutnya oleh kekuasaan. Kalau di kita dibuat siapa undang-undang? Ayo. DPR, Bu. DPR, Bu. DPR teh apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Legislatif ya. Jadi oleh kekuasaan yaitu bagian legislatif ya, di dalamnya ada MPR dan DPR. Sementara pelaksana dari undang-undang itu adalah eksekutif ya. Presiden, menteri dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa hukum itu juga merupakan himpunan katanya ya dari petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati. Ketika hukum ini tidak ditaati, maka akan mendapatkan punishment ya.
Nah, kalau kita bisa bayangkan ya, kalau hidup kita tanpa aturan, di jalan tanpa aturan, masuk ke mall tanpa aturan ya, semuanya akan kacau beliau ya. Nah, kita bisa hidup, nah ada hukum aja masih banyak ya orang yang melanggar hukum. Nah, tetapi apalagi kalau seandainya kita hidup tanpa ada mempertimbangkan adanya hukum gitu ya. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan ya, pelanggaran akan dikenakan sanksi atau punishment. Tentunya ini sesuai ya dengan besar kecil berat ringannya suatu tindakan yang dilakukan yang melanggar hukum itu sendiri. Nah, kemudian ini berjenjang ya, kalau hukum itu punya urutan-urutannya ya, dimulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah dan menteri yang sifatnya itu sangat implementasi ya. Undang-undang yang hukum dari sumber hukum itu apa? Nggak tahu ya, balik lagi nih. Apa namanya? KWN-nya. Hukum dari segala sumber hukum itu apa? Pancasila ya, Bu? Ya, Pancasila ya. Jadi sumber hukum yang paling utama itu adalah Pancasila. Baru turun ke Undang-Undang 45 ya. Dari Undang-Undang 45 baru turun ke Undang-Undang Dasar ya, maksudnya Undang-Undang Dasar 45 baru turun ke undang-undang. Nah, undang-undang itu banyak sesuai dengan kebutuhan yang mengatur di setiap kehidupan ya. Ada yang namanya undang-undang lalu lintas, ada yang namanya undang-undang keperawatan, undang-undang tenaga kesehatan, ada undang-undang kesehatan ya. Semuanya memiliki undang-undang. Dan undang-undang itu biasanya adalah peraturan yang tertulis secara rinci dan detail ya, itu namanya undang-undang atau peraturan ya. Karena yang dinamakan dengan hukum itu sampai dengan tadi ya peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Nah, sekarang kita masuk karena kita sedang membahas tentang tadi ya hukum terkait dengan kesehatan. Tentunya di dalam kesehatan juga punya hukum kesehatan. Ini biasanya diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung ya dengan pemeliharaan kesehatan. Biasanya meliputi penerapan ya atau perangkat hukum baik itu perdata ataupun pidana dan juga terkait dengan tata usaha negara. Tetapi tadi ya yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan kesehatan, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bicara ya terkait dengan persamaan hukum. Sekarang yang dimaksud dengan persamaan etika dan hukum itu apa coba? Dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Lagi ngajar ya. Ya, ada yang bisa menyampaikan? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Oh, udah disebutin. Sebagai alat ini Bu, mengatur kehidupan bermasyarakat sama-sama sebagai Mengatur kehidupan dan masyarakat. Ya, oke. Ada lagi yang lain selain Asyifa? Bagus ya. Objeknya tingkah laku manusia, Ibu. Ya, objeknya bukan gitu ya bahasanya. Yang menjadi objeknya adalah tingkah laku manusia gitu ya. Atau sasarannya adalah perilaku manusia. Oke, cakep. Ada lagi yang lain? Yang mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat, Bu. Ya, yang mengatur ya hak dan kewajiban dari anggota masyarakat. Cakep. Siapa lagi selain Pika? Kesadaran untuk bersikap manusiawi, Bu. Nah, bagus, Nur Hasanah. Ada lagi yang lain? Sudah, Bu, nggak ada lagi. Yang saya baca itu katanya ya. Oke, jadi ini ya alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. Ini ada etika dan hukum. Makanya orang bisa sopan, santun ya. Attitude-nya baik ketika ada etika. Yang tadi ya mengatur baik dan buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindarkan gitu ya. Itu adalah kaitannya dengan etik. Sementara dengan hukum tadi ya sudah dijelaskan sehingga akan akan tumbuh ya hidup yang tertib ya di dalam masyarakat. Kemudian
etika dan hukum itu objeknya adalah tingkah laku manusia. Jadi yang diatur ya, yang diperhatikan terkait dengan etika dan hukum itu adalah tingkah lakunya. Bagaimana tingkah laku itu bisa selaras dengan orang lain ya, tidak saling bertentangan dengan orang lain dan masyarakat. Kemudian mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. Justru dengan adanya etika, hukum itu ada rasa saling menghormati, menghargai ya. Kemudian bagaimana memberikan hak dan bagaimana mengerjakan kewajiban sehingga tidak saling merugikan. Gitu ya, seperti itu. Saya ngajar. Lagi ngajar. Oke. Kemudian menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, gitu ya, memanusiakan manusia. Ketika kita misalnya sudah ada rasa ya atau bersikap untuk atau memegang etika ya, maka kita sudah memanusiakan manusia. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada orang ya tidak memegang etika, gitu ya, naik motor dengan kencang, hampir nyerempet, suaranya berisik gitu ya, tidak menghiraukan kita ya yang ada di jalanan, misalnya lagi berjalan kaki. Nah, itu berarti sudah tidak memperhatikan etika, tidak memanusiakan manusia. Yang penting saya suka, yang penting saya senang gitu ya. Ya tidak lagi memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian sumber hasil pemikiran dan pengalaman para senior atau pakar. Jadi hukum itu hadir, etika itu dipakai ya, itu berdasarkan hasil dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Ketika zamannya Nabi Adam dulu, belum ada yang dinamakan dengan etika, belum ada namanya hukum. Maka berdasarkan pengalaman dalam kehidupannya, maka lahirlah yang dinamakan dengan hukum. Bagaimana ya caranya kalau zaman itu ada ya Habil dan Habil yang saling membunuh, untuk menguburkannya aja tidak paham seperti apa akan menguburkan jenazahnya ya di antara saudaranya itu. Nah, maka belajarnya dari siapa? Dari burung gagak saat itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman, maka nanti akan diatur segala kehidupan ya berdasarkan pengalaman itu ya. Yang pada akhirnya lahirlah yang dinamakan dengan tadi etika dan hukum gitu ya. Sekarang kita sudah tahu ya tadi yang dikatakan persamaan antara etika dan hukum. Tentunya juga mempunyai perbedaan ya di antara keduanya. Ya, kita bahas satu-satu terkait dengan etika. Kalau etika ini berlaku untuk lingkungan profesional. Gitu ya. Makanya di dalam keperawatan itu ada yang dinamakan dengan etika profesi keperawatan. Gitu ya, seperti itu. Kemudian bahwa etika ini juga disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi ya. Jadi setiap profesi mempunyai etika yang berbeda. Etika profesi kedokteran tentunya ada perbedaan dengan etika profesi keperawatan ya. Jadi masing-masing anggota profesi atau masing-masing profesi maksud saya itu mempunyai etika yang spesifik dan berbeda-beda. Kemudian yang dinamakan dengan etika itu biasanya tidak seluruhnya tertulis. Kalau misalnya tertulis seluruhnya ya, mungkin akan mengatur bagaimana bersikap, bagaimana komunikasi, bagaimana attitude, bagaimana berpenampilan, itu sangat banyak ya. Sehingga yang namanya etika itu biasanya tidak seluruhnya tertulis ya. Kemudian kalau kita terjadi ya pelanggaran di dalam etik ya atau etika itu biasanya diselesaikannya juga ada ya di dalam profesi itu sendiri yang dinamakan dengan majelis kehormatan etik. Sementara kalau sanksi pelanggarannya itu adalah berupa tuntunan ya. Tuntunan bukan tuntutan. Sehingga ini ada pembinaan ya untuk anggota profesinya agar bisa lebih baik gitu seperti itu. Jadi harus diapa? Merupakan pembinaan ya, harus dibina ya anggotanya.
bukan dibinasakan ya, tetapi harus dibina sehingga nanti akan lebih baik. Kemudian penyelesaian pelanggaran ini tidak selalu disertai dengan bukti fisik ya. Jadi kalau misalnya ada anggota profesi itu berbicara atau komunikasinya kurang baik ya, atau tidak sesuai, kasar misalnya, maka di situ bisa ya langsung dilakukan pembinaan gitu ya, nggak boleh seperti itu, harusnya begini, begini, dan begini gitu ya. Seperti itu terkait dengan etika. Berbeda dengan hukum ya, kalau hukum ini biasanya tidak terbatas pada lingkup profesi tertentu, tetapi kalau hukum itu mengatur secara umum untuk seluruh warga negara tanpa memperhatikan golongan, profesi, suku, adat, agama ya. Semuanya hukum itu adalah berlaku untuk semua gitu ya. Kemudian tadi ya disusunnya oleh pemerintah atau kekuasaan, kemudian tercantum secara rinci dan rigid ya di dalam kitab undang-undang. Karena kenapa kalau misalnya tidak rigid, tidak rinci gitu ya, mungkin saja bisa mengelak ya dari hukum gitu. Makanya dalam hukum itu ditulis betul ya pelanggarannya apa, buktinya apa gitu ya. Kemudian nanti sanksinya apa itu sangat-sangat diatur di dalam pasal-pasalnya. Nah, kemudian pelanggarannya ini biasanya diselesaikan di mana? Di pengadilan ya. Bukan di komite etik profesi, tetapi langsung di pengadilan. Dan sanksi pelanggarannya itu adalah tuntutan, bukan tuntunan ya. Kalau di sini nanti tuntutan. Tuntutan ini bisa berupa perdana atau perdata. Pidana maksud saya ya. Bisa berbentuk pidana ataupun perdata ya. Jadi nanti ganti rugi atau hukuman ya, atau hukuman itu dalam arti penjara gitu ya. Jadi nanti di sini beda dengan apa namanya pelanggaran etik ya. Kemudian ini penyelesaiannya tentunya harus ada bukti fisik yang ya mumpuni gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bukti fisiknya misalnya hanya beberapa yang disampaikan, ketika misalnya pelanggaran itu tidak cukup bukti, maka orang itu bisa lepas atau bebas dari tuntutan gitu ya. Tetapi kalau buktinya sudah memang lengkap gitu ya, mengarah, maka dia akan terjerat oleh tuntutan gitu ya, seperti itu. Nah, ini bedanya antara etika dan hukum. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan kode etik ya. Kode etik itu tadi ditetapkan sebagai upaya mengantisipasi konflik ya yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan profesi. Di dalamnya itu ada yang dikatakan profesi karena kenapa kode etik itu hanya milik satu provinsi tertentu, dibuat oleh anggota profesi itu sendiri, dijalankan oleh profesi itu sendiri ya. Nah, kemudian ini diyakini dan mengarahkan perkembangan secara spesifik ya di dalam profesi. Itu yang dinamakan dengan kode etik ya. Apa sih gunanya ya dari kode etik ini? Tentunya fungsinya adalah digunakan sebagai pedoman berperilaku ya, atau bertingkah laku, berbuat ya. Kemudian aturan yang berlaku untuk seorang perawat ya dalam melaksanakan tugasnya. Kenapa di sini dikatakan ada perawat dan bidan? Tentunya kalau dalam Undang-Undang Kesehatan itu mengatur seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat dan bidan ya. Kemudian keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai, dan tujuan di dalam keperawatan. Nah, berarti semuanya yang terkait dengan moral ya, nilai itu ada tercantum atau tertuang dalam kode etik. Nah, ini juga bertujuan untuk memberikan ya alasan dasar terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut masalah etik. Ketika ada ya permasalahan-permasalahan etik di dalam kehidupan profesi, dalam menjalankan tugas, dalam memberikan asuhan keperawatan, itu penyelesaiannya tentunya akan berdasarkan kode etik yang berlaku. Berdasarkan kode etik ini bertentangan enggak? Salah enggak? Ya, melanggar enggak gitu ya? Maka nanti untuk masalah-masalah etik yang
terjadi di dalam memberikan asuhan keperawatan, penyelesaiannya juga dengan pendekatan atau melihat kembali kode etik yang digunakan, gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau kita melihat ya bahwa prinsip kode etik keperawatan itu menghargai hak dan martabat manusia. Dan ini tidak akan pernah berubah ya, bahwa tujuan atau prinsip dari kode etik keperawatan itu adalah untuk menghargai hak dan martabat manusia. Selama di mana? Selama dalam pengawasan dan pemberian asuhan keperawatan tentunya ya. Nah, tentunya di dalam menghadapi situasi yang melibatkan keputusan etik, kita ya sebagai perawat harus senantiasa bertanya, bagaimana pengaruh tindakan yang saya lakukan ya pada pasien? Bagaimana pengaruh tindakan yang saya perbuat terhadap atasan kita ya? Kemudian bagaimana juga berdampak terhadap orang yang bekerja sama atau sejawat. Jadi harus selalu ya bertanya seperti itu supaya apa? Kita tidak bertentangan dengan ya prinsip kode etik keperawatan. Kemudian bagaimana juga kita dalam melakukan tindakan itu berpengaruh terhadap diri saya sendiri ya. Kemudian bagaimana berpengaruh terhadap profesi. Karena kadang-kadang kita ya melakukan sesuatu misalnya kesalahan deh. Ketika kesalahan dalam melakukan tindakan keperawatan, itu pasti akan ya ada pengaruhnya terhadap diri kita sendiri. Kita sudah tidak lagi dipercaya mampu melakukan tindakan. Itu pengaruhnya yang paling dekat ya. Kemudian dampaknya dari tindakan yang kita lakukan tentunya adalah yang dirasakan langsung oleh pasien. Ya, berpengaruh nggak terhadap atasan? Pasti siapa nih atasannya gitu ya. Ini tim siapa, kakaknya siapa gitu ya. Dan juga akan berdampak terhadap teamwork atau kerja dalam tim ya, termasuk di situ adalah teman sejawat. Oh ini tim ini nih nggak benar kerjanya. Misalnya yang dinas sore timnya nggak benar misalnya gitu ya. Sehingga satu orang berbuat salah atau melanggar dalam kode etik misalnya itu akan memberikan pengaruh ke banyak orang. Yang paling utama adalah terhadap profesi ya. Perawat itu judes, perawat itu sikapnya kurang baik, perawat itu tidak terampil, perawat itu tidak kompeten. Itu ya, itu yang dilihat adalah secara global yaitu profesi atau secara general ya. Padahal yang salah satu tetapi di generalisasi pada akhirnya menyangkut siapa? Profesi gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya. Silahkan. Tadi yang di penjelasan etika profesi keperawatan dijelaskan bahwa pelanggaran diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik. Nah, apakah hal itu majelis ini Bu itu ada di setiap instansi atau bagaimana? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ya, jadi untuk yang kode etik keperawatan atau tadi ya majelis etik keperawatan ya, itu semua punya. Jadi majelis etik itu tidak hanya satu orang yang menangani untuk seluruh profesi, enggak. Jadi setiap profesi pasti mempunyai majelis kode etik tersendiri. Kalau di perawatan namanya adalah MKEK namanya. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan gitu ya. Jadi nanti kenapa kok punya sendiri-sendiri? Tentunya yang memahami ya terkait dengan kehidupan profesi adalah profesi itu sendiri. Sehingga harus dimiliki oleh setiap profesi karena mempunyai tadi ya kespesifikan tersendiri gitu ya. Beda-beda gitu ya. Walaupun sama-sama tenaga kesehatan antara dokter dengan perawat bidan itu mempunyai majelis kode etik tersendiri gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau kode etik profesi itu bisa berubah-ubah nggak sih, Bu? Majelis kode etik maksudnya berubah gimana? Bisa berganti gitu maksudnya? Ya, bisa berganti-ganti gitu, Bu. Oh, bisa sesuai dengan masa jabatannya, ya. Di situ ada masa jabatannya. Jadi pasti akan berubah setiap beberapa periode, itu akan berganti orangnya, ya. Tetapi yang senantiasa tidak berubah itu adalah isinya, yang mengaturnya terkait dengan etiknya, ya, kode etiknya. Tapi kalau perangkatnya, orang-orangnya itu biasanya berubah ya sesuai dengan tadi periode jabatan. Itu ya, Neng? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Bu. Oke. Ya, kita teruskan ya. Maksud kode etika perawatan itu adalah yang memberikan landasan bagi pengaturan hubungan antar perawat tadi ya, yang Ibu sampaikan. Hubungan perawat dengan klien, hubungan perawat dengan perawat, hubungan rekan sejawat ya, atau teman kerja, hubungan dengan masyarakat dan profesi. Kemudian kode etika perawatan itu juga mengingatkan perawat tentang tanggung jawab khusus ya yang mereka emban bila sedang melakukan tugasnya ya di dalam merawat pasien. Kemudian juga memberikan standar sebagai dasar untuk memberi sanksi. Tetapi selain itu juga akan berfungsi ya untuk membela praktisi keperawatan. Ya, kalau memang ternyata tidak sesuai dengan kode etik, maka akan ada sanksinya. Tetapi ternyata terbukti orang tersebut ya sesuai dengan kode etik, maka hal ini bisa menjadi alat untuk membela praktisi keperawatan gitu ya. Itu yang dinamakan dengan kode etik. Jadi kode etik keperawatan di Indonesia itu adalah tadi ya, mengatur hubungan perawat dengan klien, mengatur hubungan perawat dengan prakteknya, dengan perawat dengan masyarakat, dan kemudian perawat dengan teman sejawat dan juga perawat dengan profesinya. Nah, kita lihat ya, bagaimana hubungan antara perawat dengan kliennya. Di sini kode etik itu mengatur bagaimana menghargai ya, memelihara suasana lingkungan saat berinteraksi dengan pasien ya, bertanggung jawab terutama pada mereka yang membutuhkan pelayanan keperawatan dan harus merahasiakan. Ini adalah kode etik yang mengatur hubungan antara perawat dan klien. Di sini kalau misalnya kita bicara menghargai gitu ya, ada bagaimana menghargai harkat dan martabat manusia ya, keunikan klien, kemudian keunikan berdasarkan suku, bangsa, warna kulit, umur, jenis kelamin, dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, hubungan perawat dan klien terutama di anak ya. Di anak itu tentunya setiap jenjang usia ya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya itu mempunyai keunikan yang berbeda sehingga pendekatan di dalam memberikan asuhan keperawatan itu juga harus memperhatikan betul ya terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, ini harus dihargai bahwa anak itu memang berbeda ya dengan dewasa misalnya. Bagaimana kita harus komunikasi, tentunya itu ada mempunyai pendekatan yang berbeda antara anak yang 0 tahun, ya toddler gitu ya, sekolah, prasekolah, remaja. Ini tentunya berbeda. Nah, artinya di sini kita harus menghargai keunikan itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya.
Kemudian bagaimana memelihara suasana lingkungan, ya. Artinya di sini menghormati nilai-nilai budaya yang dipakai, adat istiadatnya, ya. Bagaimana dia harus menjalankan ritual keagamaannya, itu harus lakukan oleh perawat di dalam memelihara suasana lingkungan, ya, ketika kita ada di rumah sakit. Kemudian tanggung jawab utamanya tadi ya pada mereka yang membutuhkan pelayanan asuhan keperawatan, baik itu individu, keluarga, dan kelompok serta masyarakat ya, dalam rentangnya yang sehat dan sakit. Semuanya ini menjadi tanggung jawab perawat. Karena tidak hanya berorientasi pada pasien sakit ya. Nah, biasanya ada yang dinamakan dengan itu ya, asuhan keperawatan komunitas. Nanti akan belajar ya di semester selanjutnya. Komunitas itu sebenarnya banyak juga pasien-pasien yang sehat, tetapi yang kurang baik atau kurang sehat itu adalah perilakunya terkait dengan perilaku kesehatan gitu ya. Tetapi secara fisik ya sehat gitu ya. Maka di situ yang diterapkan adalah bentuknya promotif dan preventif ya. Sementara kalau asuhan keperawatan atau tanggung jawab asuhan keperawatan utama di rumah sakit itu orientasinya adalah kuratif dan rehabilitatif gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga hubungan yang mengatur perawat dengan klien itu adalah harus mampu ya, bahkan di sini bilangnya wajib ya, merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan tugas dan yang dipercayakan kepada perawat itu sendiri gitu ya. Merahasiakan. Jangan sampai nanti ada aib ya yang dimiliki oleh pasien sampai rumah atau sampai kampus, gosip ya, cerita-cerita. Nah, berarti Anda sudah melanggar kode etik ya. Sementara kalau kita lihat ya, pelanggaran antara perawat dan klien itu bisa ada dalam koridor pelanggaran etik dan juga bisa dalam pelanggaran hukum ya, di dalam melaksanakan hubungannya tadi ya atau pekerjaannya. Nah, bagaimana bedanya pelanggaran etik dan hukum ya yang terjadi dalam praktik keperawatan. Nah, kalau masalah perawatan ini dalam ranah profesi ini dikatakan bahwa dia ya ada ranah profesi itu adalah organisasi profesi ya yang bertanggung jawab. Kemudian ini biasanya diatasi atau diselesaikannya yang tadi pertanyaan siapa tuh oleh Majelis Kode Etik Keperawatan atau yang dinamakan dengan MKEK ya. Nah, sementara kalau misalnya terjadi masalah keperawatan dalam ranah hukum, ini biasanya akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum, di mana nanti ini bisa berupa pidana yang tadi Ibu sampaikan ya, juga bisa berupa perdata. Kalau pidana itu biasanya berorientasi kepada hukuman ya, penjara misalnya. Sementara kalau perdata biasanya berorientasi kepada ganti rugi gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada nggak dalam kehidupan dalam memberikan kita asuhan keperawatan? Pasti ada ya. Makanya jangan lengah, harus hati-hati ya bahwa nanti apa yang kita lakukan itu juga bisa berdampak terhadap hukum gitu ya. Nanti bisa juga perawat yang udah sering kali ya banyak kejadian-kejadian yang waktu itu ada juga ya yang sangat viral tuh perawat setelah mencabut infus ya anaknya nggak mau diem saat itu sehingga ada yang terlepas ya depnya atau plesternya darahnya kemana-mana itu udah heboh ya sampai dipukul kan oleh itu apa namanya ayah dari anak tersebut. Nah, ini kalau memang perawat ini tidak bisa membuktikan bahwa dia melakukan tindakan sesuai dengan standar praktek keperawatan, itu bisa dijerat hukuman, gitu ya. Karena kenapa? Sudah merugikan pasiennya, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas kode etik yang memelihara hubungan perawat dengan praktik keperawatannya. Nah, bagaimana kita harus menjaga ya, perawat menjaga praktek keperawatannya, yaitu senantiasa menjaga kompetensi. Ya,
Ini dipelihara dan ditingkatkan dengan apa? Dengan belajar terus-menerus. Jadi perawat itu tidak hanya terbatas belajar di bangku kuliah, gitu ya, tetapi terus mengembangkan, memperdalam pengetahuannya ya, sesuai dengan tren dan isu ya yang kekinian. Jadi jangan sampai nanti ya udah lulus di tahun 95 gitu ya, sampai sekarang nggak mau belajar-belajar gitu ya. Pokoknya mengerjakannya rutinitas, apa yang ada di ruangan tanpa ingin memperbarui gitu. Nah, itu orang yang juga termasuk melanggar kode etik perawat di mana yang hubungan atau kaitannya dengan perawat dan prakteknya gitu ya. Jadi ini harus belajar terus walaupun memang tidak secara formal gitu ya. Bisa aja dengan cara membaca buku, ikut pelatihan, seminar, workshop, simposium ya. Itu bisa dilakukan ya dengan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Dan juga kewajiban perawat ya dalam hubungannya dengan praktek itu adalah menjaga mutu pelayanan. Ya, kemudian ini tentunya harus disertai katanya ada kejujuran profesional ya, yang menerapkan pengetahuan keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi mutu pelayanan itu juga harus diperhatikan, dijunjung tinggi gitu ya. Kemudian terus ditingkatkan. Kalau memang perawat tidak tadi ya puas dengan kelulusan saat akademik, nah berarti ini harus dievaluasi lagi gitu ya, akan betul nggak dalam memberikan asuhan keperawatannya. Apalagi misalnya dengan adanya hasil penelitian-penelitian terbaru bahwa melakukan asuhan keperawatan untuk luka, misalnya contoh misalnya, itu ada yang terbaru. Sementara kita masih menggunakan yang zaman dahulu kala. Berarti ini perawatnya tadi ya tidak mempertimbangkan untuk menjaga kompetensinya gitu ya. Nah, kemudian di dalam hubungan tadi ya perawat dengan profesinya itu diatur dalam undang-undang Kepmenkes ya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 ya terkait dengan registrasi dan praktek perawatan. Jadi untuk praktek keperawatan itu perawat harus punya register tadi ya untuk menjaga mutu pelayanan. Nah, kalau misalnya perawat dengan mudah gitu bisa memberikan dan lulus begitu saja ya, berarti kualitasnya itu dipertanyakan ya. Sementara kita tahu yang kita hadapi itu adalah manusia ya yang bisa berespon secara langsung ketika ada ketidaksesuaian, ketika ada yang salah gitu ya, seperti itu. Makanya di tenaga-tenaga kesehatan itu sangat-sangat diperhatikan mutu, maka aturan-aturannya itu diperketat. Udah lulus harus ujian akhir, ujian akhir harus ujian akhir ada kelulusan, udah lulus harus profesi, dari profesi harus ada uji kompetensi, misalnya seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan kompetensi itu tidak mudah. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari pelayanan gitu ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan Permenkes. Nih, Permenkes 148. Ini kaitannya adalah izin penyelenggaraan praktek perawat. Diatur ya dengan undang-undangnya. Jadi nggak semua orang ya gitu mendapatkan izin untuk melakukan praktek keperawatan. Tetapi ada syarat-syarat yang sangat rigid ya yang harus dipenuhi sehingga tadi tetap menjaga kualitas ya dari pelayanan yang diberikan. Nah, ini adalah tadi ya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan perawat dan praktik keperawatannya. Nah, sementara ada juga ya di pasal 3 ini dikatakan bahwa setiap perawat yang menjalankan praktik itu harus punya SIPP tuh. Ini juga nggak mudah ya, nggak sembarang juga ya, harus ada SIM-nya ya untuk bisa melakukan praktek. Kemudian ada juga ya kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan salah satunya adalah memasang papan nama praktik keperawatan. Jangan sampai nanti saru, ini perawat atau dokter. Karena kenapa? Semua yang dilakukannya adalah praktek dokter, padahal tidak sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Nah, kita mempunyai batasan-batasan yaitu yang tertuang di dalam standar praktek
keperawatan, ya. Ada juga di pasal 9 ini yang menyatakan bahwa perawat ya dalam melakukan praktek itu harus sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, nggak boleh asal-asalan. Kewenangan yang ada untuk dokter dilakukan oleh perawat. Nah, tetapi ada juga ya dilema ketika misalnya kita itu bukan kewenangan, tetapi kita tenaga kesehatan saat itu hanya sendiri perawat aja. Nih, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat tetapi tidak melanggar kode etik gitu ya. Contohnya misalnya ada pasien pingsan gitu ya, tiba-tiba pingsan gitu. Kita hanya sendiri nih perawat misalnya. Nah, sementara yang harus dilakukannya misalnya melakukan apa? RJP misalnya ya. Nah, itu kewenangan kita sampai mana gitu ya. Jangan sampai nanti nah ini biasanya dilema, nggak ada orang lain sementara kita harus menolong gitu ya. Menolong apa? Menolong nyawa, kaitannya dengan nyawa. Nah, di situ secara etik bagaimana dan bagaimana kita langkah-langkahnya di dalam pengambilan keputusan etik dan legal tadi ya, supaya kita terbebas dari tuntutan, ya, baik itu tuntutan yang berupa pidana ataupun perdata gitu ya, seperti itu. Nah, di situ makanya untuk menghindari tadi ya, abu-abu gitu ya, nggak jelas gitu. Boleh nggak dilakukan oleh perawat atau tidak boleh dilakukan perawat. Kita sudah punya ya yang dinamakan dengan Undang-Undang Keperawatan ya. Kemudian ada, di situ mengatur tentang registrasi tenaga kesehatan gitu ya. Nah, ini tertuang ya di dalam kaitannya dengan registrasi atau pelaksanaan registrasi di pasal 2 itu nih. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan, tuh tulisannya kalau Ibu nih nanti di bold ya, wajib memiliki STR. Dalam hal ini tenaga kesehatan itu bukan hanya perawat ya, contohnya misalnya kedokteran. Kedokteran juga harus melalui uji kompetensi ya untuk mendapatkan STR nih. Jadi untuk memperoleh STR itu tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dulu. Setelah memiliki ijazah tentunya ini adalah ijazah apa? Ijazah tahap akademik dan ijazah tahap profesi. Baru akan bisa mengikuti sertifikat uji kompetensi ya. Nah, ini ya. Jadi untuk ijazah sertifikasi kompetensi diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus program pendidikan dan uji kompetensi. Jadi kalau misalnya tadi yang Ibu sampaikan, belajarnya hanya sampai tahap akademik ya nggak bakalan. Impossible ya akan mendapatkan serkom, sertifikat kompetensi. Karena kenapa? Uji kompetensi itu bisa dilakukan setelah tahap profesi ya. Gitu. Jadi udah yakin, ainul yakin kalau hanya tahap akademik berarti hanya membawa apa? Selembar kertas yang tidak laku di mana-mana. Ya kan? Maksudnya selembar kertas ijazah. Dibawa ke mana-mana nggak bakalan laku, nggak bakalan bisa diterima. Karena kenapa? Rumah sakit juga takut ya menerima lulusan yang hanya selesai pada tahap akademik. Jadi nanti cuma-cuma ya membawa ijazah yang hanya tahap akademik aja gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi bahan pemikiran bahwa Anda nanti untuk bisa bekerja itu harus tuntas sampai dengan profesi gitu ya. Yang kemudian selanjutnya kita bicara perawat dan teman sejawat. Bagaimana kode etik mengatur hubungan perawat dan teman sejawat. Di sini tentunya adalah memelihara hubungan baik ya, baik itu dengan perawat ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya ya, supaya dapat memelihara keserasian suasana lingkungan kerja. Selain itu juga sama-sama ya harus melindungi klien. Nah, kita harus mengawasi khawatirnya ya ada oknum ya yang bertindak ya tidak melindungi klien dari tenaga kesehatan lainnya. Misalnya gini contohnya, perawat yang akan berbuat curang gitu ya. Nah, maka kita harus ingatkan, itu berarti perawat dengan teman sejawat. Jangan sampai nanti kecurangan itu akan menimbulkan apa? Kerugian buat pasien. Atau misalnya kita tahu ya ada mahasiswa gitu ya.
mahasiswa sedang, nah itu belum kompeten, kita biarkan atau abaikan dia mengerjakan sendiri. Nah itu juga berarti ya sudah melanggar kode etik, terutama hubungannya antara perawat dengan teman sejawat. Jadi seperti itu ya contoh-contohnya. Nah sekarang bagaimana perawat dengan masyarakat? Yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa perawat itu akan memberikan pelayanan dari mulai individu, keluarga, kelompok khusus, ya, atau masyarakat, ya, atau komunitas. Tentunya tadi yang Ibu sampaikan, peran perawat di dalam masyarakat atau dengan masyarakat itu adalah untuk mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang Ibu sampaikan tadi ya, bentuknya adalah promotif dan preventif ya, meningkatkan status kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, sementara untuk perawat dan profesi, antara perawat dan profesi itu bagaikan tubuh diri sendiri ya. Profesi adalah perawat, perawat adalah profesi ya. Profesi itu adalah himpunan perawat, perawat adalah anggota dari profesi. Jadi orangnya itu juga. Maka dikatakan bahwa perawat dan profesi itu di dalam kode etik merupakan penentu dan pelaksana. Ya dia yang menentukan, yang membuat, dia juga yang melaksanakan. Dari apa? Dari standar dan standar pelayanan dan standar pendidikan. Jadi standar pelayanan itu yang buat siapa? Ya perawat. Ya, yang melaksanakan siapa? Ya perawat gitu. Tentunya ini untuk mengembangkan profesi keperawatan ya. Nah, kemudian perawat dan profesi perawat itu juga harus itu ya. Perawat itu harus peran aktif mengembangkan profesi keperawatan. Kalau misalnya perawat masing-masing perawat cuek, masing-masing perawat tidak peduli, maka profesi tidak akan berkembang dengan baik, gitu ya, profesi perawat tentunya. Jadi yang memajukan profesi, yang mengembangkan profesi adalah peran aktif dari anggotanya masing-masing, yaitu dari perawat ya. Kemudian harus berpartisipasi aktif ya untuk membangun memelihara kondisi kerja yang kondusif agar mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu dengan tinggi. Jadi itu ya yang dinamakan tanggung jawab perawat terhadap profesinya di dalam rangka mempertahankan ya kode etik ya profesi. Kemudian terkait dengan penerapan etik profesi, setiap perawat itu berkewajiban untuk apa? Memahami setiap elemen kode etik dan penjelasannya gitu ya. Jangan sampai nanti Anda cari ya buku kode etik keperawatan. Itu bisa di-download ya untuk kode etik, dipelajari dari sekarang, kira-kira saya harus ngapain ya ketika saya bertemu dengan pasien, bertemu dengan teman sejawat, bertemu dengan tim kesehatan lain, bertemu dengan atasan, misalnya ya seperti itu. Nah, kemudian juga harus menerapkan prinsip etik dalam melaksanakan pelayanan ya, khususnya pada situasi dilema etik atau konflik etik. Ini sangat diperlukan. Nih nanti akan dibahas bagaimana kita menyelesaikan atau bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan situasi dilema etik atau konflik etik. Gitu ya. Karena di dalam kehidupan profesi dalam melakukan pekerjaan ya, melaksanakan asuhan keperawatan, kita pasti akan dihadapkan dengan dilema etik atau konflik etik ya. Kemudian mengenali prosedur penanganan kejadian pelanggaran etik. Kalau misalnya kita menemukan ternyata kok ada anak yang melanggar kode etik, bagaimana tahapan-tahapannya gitu ya untuk mengatasi pelanggaran etik itu. Jadi harus tahu ya. Sekaligus juga harus memahami sanksi terhadap pelanggaran etik. Biasanya kalau orang yang paham ya terhadap kemungkinan sanksinya gitu ya terhadap pelanggaran etik, dia akan lebih takut. Nah, saya ternyata udah melanggar kode etik nih gitu atau melanggar etik nih. Nah, kira-kira mungkin saya akan kena sanksi ini gitu ya. Jadi itu biasanya kalau sudah mengetahui mengenal sanksinya, orang akan lebih takut ya untuk melakukan pelanggaran, maka akan timbul sikap kehati-hatian gitu ya. Seperti itu.
Nah, kemudian setiap penanganan kegawat daruratan misalnya itu harus mengacu pada kode etik dan profesi keperawatan. Jadi tadi ya yang Ibu sampaikan, jangan sampai ada gawat darurat tetapi bukan kompetensi kita harus ngapain? Kita harus berbuat apa? Tahapan-tahapannya bagaimana? Tadi ya supaya kita tidak dikategorikan kepada pelanggaran kode etik gitu ya. Nah, permasalahan dasar etika keperawatan itu biasanya sangat banyak ya. Seorang perawat seringkali dihadapkan pada masalah etik dan moral ketika menjalani peran dan fungsinya gitu ya. Kita akan bahas, nah terkait dengan ini berarti kita harus punya tuh atau tahu caranya, langkah-langkahnya bagaimana menyelesaikan permasalahan etik yang sering terjadi di dalam dunia keperawatan. Nah, masalah itu biasanya adalah pertimbangan prinsip etik yang bertentangan. Contohnya gimana yang bertentangan? Contohnya misalnya kita harus berbicara jujur atau bohong. Sebenarnya value-nya, nilai-nilai dalam keperawatan itu bahwa kita harus berbuat jujur, tidak boleh bohong. Tetapi situasi tertentu kita dihadapkan dalam dilema etik. Contohnya misalnya ada seorang anak dirawat di rumah sakit ya. Anak ini ternyata notabene hasil pengkajian anak yang diinginkan. Ibunya sudah 20 tahun nggak punya anak satu-satunya. Ternyata anaknya divonis misalnya kanker gitu ya. Nah, bagaimana kita harus jujur saat itu atau kita harus berbohong? Karena kenapa? Anak itu anak mahal, anak yang diinginkan betul. Apa dampaknya ketika kita harus jujur? Dan apa dampaknya ketika kita harus bohong gitu ya. Nah, di sisi itu kita mendapatkan apa? Dilema. Bagaimana nih saya harus berbuat? Nah, disitulah yang diperlukan terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan etik dan legal, gitu ya, supaya kita tetap aman di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, ini biasanya nih, 5 masalah dasar etik dan moral. Contohnya adalah kuantitas versus kualitas hidup. Nah, ini harus diperhatikan betul. Contohnya misalnya gini, seorang dirawat di ICU gitu ya. Secara kuantitas dia hidup gitu, tetapi secara kualitas hidupnya nggak baik. Dia tidak akan bisa hidup tanpa alat-alat misalnya. Ini bagaimana? Akan diteruskan dia tetap hidup dengan alat-alat atau ya gitu ya, kita mengedepankan kualitas. Oh, orang ini tidak bisa lagi hidup tanpa ada alat. Berarti harus seperti apa? Nah, ini adalah masalah-masalah etik ya yang terjadi di dalam keseharian ya menjalankan tugas dan fungsi perawat. Kemudian ada lagi ini kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. Contohnya misalnya gini nih. Setiap pasien itu mempunyai kebebasan untuk memilih gitu ya. Boleh loh menolak pemberian pengobatan. Dan itu adalah kebebasan ya untuk pasien. Tetapi kita juga tahu ya tentang penanganan dan pencegahan bahaya. Kalau seandainya orang ini tidak dilakukan atau tidak diberikan obat, maka bahayanya, resikonya adalah besar misalnya. Nah, di sisi lain kita harus menjaga tuh kebebasan pasien. Boleh menolak, tetapi di sisi lain kita tahu nih kalau pasien ini nggak minum obat nih dampaknya akan seperti apa. Akan bahaya misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini dilema etik juga. Seperti apa kita harus berbuat? Seperti apa kita harus bersikap ya? Nah, kemudian ada lagi tadi yang Ibu sampaikan, berkata jujur atau bohong gitu ya. Harusnya kita jujur. Tetapi ketika jujur memberikan resiko, apakah kita harus berbohong gitu? Nah, ini juga harus ada tadi ya pertimbangan-pertimbangan etik. Kemudian keingintahuan yang bertentangan dengan falsafah agama misalnya. Ingin tahu misalnya ada kelainan yang berkaitan dengan agama misalnya apa namanya bagian tubuh ya tertentu misalnya. Secara agama nggak boleh karena itu bertentangan aurat misalnya gitu ya. Tetapi kita harus tahu itu di situ terjadi masalah apa gitu terkait dengan kesehatan apa Mas?
Siapa tuh? Orang lama. Oh iya, ya. Yuk. Nah, kemudian ada juga terapi ilmiah konvensional ya versus terapi coba-coba. Contohnya misalnya gini, seorang anak dirawat, ibunya mengatakan ya, anak saya kalau panas atau misalnya anak saya kalau kejang biasanya diberikan ini, gitu misalnya ya. Ada terapi-terapi yang biasa digunakan di rumah. Diberikan kopi misalnya. Anak saya kalau kejang-kejang dikasih kopi, dia kejangnya hilang gitu. Tetapi itu kan secara ilmiah belum terbukti kebenarannya. Tetapi ibu itu punya pengalaman. Itu mampu gitu ya meredakan kejangnya. Nah, sementara di rumah sakit itu punya obat-obatan tertentu yang bisa meredakan kejang. Contohnya misalnya stesolid misal ya. Nah, stesolid itu bagi anak itu adalah coba-coba karena belum pernah sebelumnya menggunakan stesolid. Biasanya dia minum kopi misalnya gitu. Nah, ini dilema juga. Bagaimana kita akan menerapkan tindakan ya yang tepat untuk anak tersebut. Kalau kejangnya udah beberapa kali, setiap diberikan kopi reda tuh kejangnya gitu. Tetapi dia belum pernah menggunakan obat-obat yang memang sudah terbukti ya secara ilmiah. Contohnya misalnya tadi ya, stesolid misalnya. Nah, itu juga dilema ya, bagaimana apakah kita akan mengikuti kebiasaan orang tua atau terapi yang sudah merupakan standar di rumah sakit misalnya seperti itu. Nah, permasalahan etik dalam praktik keperawatan itu banyak ya, ada yang dinamakan dengan malpraktek. Nanti baca aja ya. Malpraktek itu ada beberapa macam nih, ada yang dinamakan dengan kriminal malpraktis. Ini biasanya tuntutannya adalah pidana. Ada juga yang dinamakan dengan sivil ya, sivil malpraktis. Ini biasanya tuntutannya berupa perdata, itu ganti rugi gitu ya. Dan juga ada malpraktik etik. Nah, kalau malpraktik etik gitu biasanya kaitannya dengan tadi ya pembinaan dari MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, biasanya seperti itu. Nah, ada lagi yang terkait dengan permasalahan etik itu adalah kelalaian. Nih, segala sesuatu tindakan yang dilakukan yang dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera ya, kerugian pada pasien. Itu adalah namanya kelalaian ya. Atau kelalaian itu adalah katanya suatu tindakan yang dilakukan yang tidak disertai dengan kehati-hatian. Itu namanya kelalaian. Kalau nggak hati-hati ya namanya lalai gitu ya. Nah, di sini yang namanya kelalaian itu ada yang dinamakan dengan omission. Omission itu adalah kelalaian yang kelalaian untuk melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Jadi misalnya saya harusnya memberikan minum 2 jam sekali, ini nggak dilakukan. Nah, itu berarti kelalaian ya, lupa gitu ya. Ada juga commission. Kalau commission itu melakukan sesuatu secara tidak hati-hati. Dilakukan sih, tetapi ceroboh gitu ya. Gitu. Atau tidak sesuai gitu ya melakukannya. Itu adalah commission. Kalau omission itu tidak dilakukan sama sekali karena misalnya lupa gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca ya jenis dan bentuk kelalaian itu ada beberapa memang. Ada yang dinamakan dengan malfisiensi, ada yang misfisiensi dan non-fisiensi ya. Ini nanti dibaca ya, sehingga nanti Anda tahu ya jenis-jenis kelalaian. Kemudian tenaga kesehatan itu dianggap lalai ketika memenuhi 4 unsur ini. Ya, dati, kemudian penyimpangan kewajiban, adanya kerugian ya. Kemudian ada hubungan sebab akibat yang nyata dari apa yang dilakukan kepada pasien misalnya. Nah, ini syarat-syarat ya ketika seseorang dikatakan lalai ya terhadap tindakan keperawatan. Nah, dampak kelalaian itu bisa pasien, keluarga, rumah sakit. Ini kalau misalnya ada satu perawat aja yang lalai ya, biasanya ke pasien pasti ya secara langsung. Keluarganya juga bisa menerima dampaknya. Rumah sakit, nah kalau udah ada kelalaian dari perawat, biasanya rumah sakit juga terjerat ya, terseret ya. Kemudian individu itu sendiri pasti ya, kemudian juga atas nama profesi itu biasanya akan berdampak dari terdampak ya dari kelalaian yang dilakukan.
Ini biasanya kalau kelalaian itu gugatannya bisa pidana atau gugatan perdata ya. Bisa dalam bentuk hukuman atau ganti rugi. Nah, kemudian selain yang tadi malpraktis, kelalaian, ada juga liability ya. Ini juga termasuk ke dalam tadi ya, masalah-masalah yang terjadi, yang sering terjadi di praktik pelayanan keperawatan. Nah, kemudian di sini ada peran tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Tanggung jawab itu eh, tampilan kinerja secara hati-hati, teliti ya. Kemudian yang dapat dilaporkan atau dipertanggungjawabkan secara jujur. Itu adalah tanggung jawab ya. Nah, kemudian tanggung jawab itu ditunjukkan dengan cara siap menerima hukuman ya. Kalau misalnya nggak melakukan tanggung jawabnya, maka dia siap ya untuk menerima hukuman. Baik itu punishment secara hukuman kalau perawat terbukti bersalah dan melanggar hukuman gitu ya, seperti itu, hukum seperti itu. Nah, ada juga selain tanggung jawab itu ada yang dinamakan dengan tanggung gugat. Tanggung jawab perawat itu bisa terhadap Tuhan, bisa terhadap klien dan masyarakat ya, bisa juga bertanggung jawab terhadap teman sejawat atau kolega ya, dan juga bisa terhadap atasan atau supervisornya ya. Tanggung jawab ini misalnya ke Tuhan artinya berarti kaitannya dengan dosa ya. Berbuat salah itu dosa gitu kan ya kalau sama Tuhan. Nah, kalau terhadap klien dan sosial berarti dia harus mempertanggungjawabkan ganti rugi misalnya ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, sementara kalau tanggung gugat ini adalah bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan ya dan belajar menerima konsekuensi ya. Saya melakukan sesuatu itu akan didokumentasikan bahwa saya melakukan kegiatan untuk pasien A itu adalah A, B, C, D, E ya kegiatannya. Itu adalah tanggung jawab. Tetapi di dalam tulisan itu mengandung tanggung gugat. Ketika yang dituliskannya sesuai dengan standar keperawatan, maka dia terbebas dari tanggung gugat. Tetapi kalau misalnya ternyata ya tidak sesuai dengan standar perawatan, maka dia bersedia menerima konsekuensinya. Itu yang dinamakan dengan tanggung gugat, gitu ya, seperti itu. Contoh misalnya gini, saya melakukan kompres, gitu ya, mandikan dan seterusnya. Ditulis tuh. Ternyata nggak ditulis setelah memandikan itu memasang restren, misalnya. Nah itu berarti harus ada apa? Tanggung gugat ya. Karena di dalam tulisannya nggak ada tuh memasang restren sehingga pasien terjadi jatuh dan cedera misalnya. Nah, itu berarti harus tanggung jawab dan tanggung gugat gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah baru nih sekarang kita bagaimana melakukan tadi ya dilema-dilema etik yang terjadi atau dilema legal ya, etik dan legal yang terjadi di dalam kehidupan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Ini banyak ya keputusan moral dan teori moral ya. Tetapi yang paling utama kita harus mempelajari dulu tentang apa itu nilai moral, tradisi ya di dalam nanti kita mengambil keputusan. Nah, nilai itu adalah value ya. Kalau moral ini hampir sama dengan pengertian etika ya, baik dan buruk. Sementara kalau tradisi itu adalah keyakinan sikap masyarakat ya yang biasanya dilakukan secara turun-temurun, itu tradisi ya. Nah, kemudian ada kita bahas tentang nilai ya, bahwa nilai yang sangat mendasar atau fundamental dalam praktek keperawatan profesional itu kalian bisa evaluasi ya diri sendiri ya. Sudah punya enggak nih 7 nilai ini yang ada dalam diri Anda sebagai calon perawat? Misalnya keindahan, estetik ya. Bahwa perawat itu harus juga ya mengedepankan keindahan. Karena kenapa ilmu keperawatan itu adalah kiat dan seni gitu katanya dibilangnya ya.
ada seninya, ada keindahannya gitu. Contoh misalnya Anda tuh memasang infus ya. Memasang infus itu kan nggak asal. Ya, selain manfaatnya, fungsinya, ya kita juga mengedepankan art-nya atau keindahannya. Yang nggak asal-asalan gitu ya. Bagaimana fiksasinya gitu ya. Bagaimana menempatkannya, bagaimana. Nah, itu berarti kita harus tadi ya ada ada kiat dan seni gitu ya, ada keilmuan dan seninya atau keindahannya. Ya kalau misalnya seorang perawat ebreg-ebregan, ya tahu nggak ebreg-ebregan, pakaiannya asal-asalan, penampilannya asal-asalan, ya. Nah, itu berarti tidak mengedepankan keindahan. Ya, Pak Waris? Nah, selain itu juga harus mempunyai nilai ini, altruism, ya, mengutamakan orang lain. Iya, Pak. Ono opo. Ke BSI, Bank Syariah, ya, yang UMD. Minta ke Mas Jaruki. Ya udah gitu. Pak Elma sih udah ngasih ke saya bukti transfernya. Nanti sampaikan aja ke situ. Berarti Bapak nanti dialihkan ya dari operasional ke Ventura. Gitu. Jadi nanti itunya ke Benung nanti kalau untuk tiap bulan nggak ke sana lagi. Itu ya. Yang sekarang dihitungkan dulu dari Benung. Ya. Biar nanti namanya udah nggak ada. Soalnya yang kena gini-gininya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah altruism. Katanya mengutamakan orang lain. Udah siap nggak bahwa kita akan menisbahkan diri untuk orang lain? Ibu tanya deh. Dina, kamu udah siap menisbahkan diri untuk orang lain? Mana tuh si dia? Dia tidur dia. Siapa tadi? Dina kan bukan dia? Iya Dina. Ada nggak Dina? Tidur ya. Kamu tidur ya Dina. Dina tidur? Nah, siapa PJ-nya? Saya, PJ. Bu. Ya, oke, tuh kalau udah dipanggil 2 kali nggak ada berarti dianggap nggak hadir ya. Baik, Bu. Ya, terus ada lagi Vika. Ayo Vika. Ada Vika. Vika. Aing mah pada tidur deh. Ibu pulang aja dah kalau kayak gitu mah. Tuh 2 orang tuh Neng. Dipanggil nggak ada. Baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Ayu. Iya, Bu. Ya. Kamu udah punya belum nilai altruism, mengutamakan orang lain? Iya, insya Allah udah, Bu. Insya Allah. Kalau misalnya kamu nanti berkeluarga, anak sakit, suami sakit, bisa tetap meninggalkan anak dan suami untuk pasien. Ini udah mengutamakan orang lain itu. Kalau memang kayak begitu masih mempertimbangkan, berarti belum punya itu ya. Jadi kita itu harus sudah ya dari awal, dari sekarang itu, bahwa saya ini adalah menisbahkan diri untuk orang lain. Dan saya itu milik orang lain. Ya, seperti itu. Milik siapa? Milik pasien, keluarganya gitu. Maka kita harus mengutamakan dulu kepentingan pasien dibandingkan kepentingan kita. Nah, ini nilai utama nih. Kalau perawat masih ya udah malas, anak saya juga sakit, ngapain juga ke rumah sakit, udah itu udah hal yang nggak pas ya yang dimiliki oleh seorang perawat.
Kemudian harus mempunyai kesetaraan, kebebasan, ya. Kemudian meninggikan martabat manusia, bersifat adil, ya, mengutamakan kebenaran. Ini adalah nilai-nilai yang sangat mendasar ya, yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Ya, di sini dibilangnya tuh 7 nilai fundamental dalam praktik keperawatan profesional. Ya, ketika kita misalnya tidak berlaku yang 7 ini terhadap diri kalian, berarti Anda tidak profesional, ya. Masih mengutamakan tadi kepentingan keluarga, kepentingan diri sendiri, itu juga tidak profesional, ya. Kemudian teori etik mungkin ada beberapa hal ya, ada beberapa macam maksud Ibu. Itu adalah teori etik tradisional, teori etik modern, ada juga yang dinamakan dengan teori etik kontemporer ya. Nah, ini nanti akan berdasarkan ini kita bisa melakukan tadi ya, mengatasi permasalahan-permasalahan atau dilema etik. Ya, yang teori etik tradisional itu ada macam-macamnya ya, egois, subjektif ya, relatif, objektif, dan ada moralisme ya. Nanti ini dibaca aja terkait dengan teori etik tradisional. Kemudian ada juga yang nihil ya. Kemudian ada hedon, ada stoicism, dan natural law. Kalau natural law ini itu biasanya adalah terkait dengan hukum Tuhan ya, atau etik yang turun dari Tuhan ya, contohnya yang tertuang di dalam Alkitab atau Al-Qur'an. Sementara kalau teori etik modern ini ada altruism ya, teori ini yang menekankan bahwa perawat itu harus menunjukkan kasih sayang. Tadi ya, memanusiakan manusia, juga mengutamakan kepentingan orang lain. Kemudian ada juga yang dinyatakan dengan teleologi. Nah, ini yang nanti bisa atau banyak digunakan untuk mengambil keputusan etik ya. Teleologi itu teori yang menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi. Capaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan kecil mungkin bagi manusia. Ini contohnya misalnya gini nih. Bayi lahir tanpa tulang tengkorak, lebih baik diizinkan meninggal daripada sepanjang hidupnya menderita. Jadi teori atau pengambilan ya masalah etik dengan pendekatan teleologi ini itu tidak mempertimbangkan prosesnya, tetapi mempertimbangkan hasil akhirnya. Oh, hasil akhirnya dia akan merugikan, maka udah lebih baik anak ini diakhiri, gitu ya. Karena tadi ya tidak bisa memberikan produktivitas di dalam kehidupannya nanti, gitu ya. Sementara kalau deontologi itu benar atau salah, ya, ini bukan ditentukan oleh hasil akhir katanya atau konsekuensi dari tindakan, melainkan nilai moralnya, prinsip moral atau yang terkait dengan tugas harus bersifat universal, tidak kondisional dan imperatif. Jadi kekeh, paten, stabil, konsisten dengan pilihan itu adalah deontologi ya. Contohnya misalnya kalau memang harus bersifat jujur ya harus jujur, nggak boleh bohong, apapun hasilnya ya itu terserah gitu kan. Yang penting kita harus jujur gitu ya. Misalnya tadi ya yang ibu contohkan, jujur atau bohong. Ketika jujur, ibunya bagaimana gitu ya menerima kejujuran kita gitu kan. Mungkin aja ibunya akan shock ketika anaknya sakit dirawat dengan kanker, padahal itu anak yang diinginkan. Nah, kalau deontologi nggak memikirkan itu, ya pokoknya saya harus jujur. Apapun konsekuensinya terhadap keluarga itu, ya saya tetap harus jujur. Itu adalah deontologi. Jadi nggak mempertimbangkan tuh dampak akhirnya. Tetapi bagaimana perawat itu mencerminkan dia harus jujur, ya tidak bohong gitu. Harus tetap adil gitu. Kadang-kadang adil juga tidak memberikan semuanya kebermanfaatan yang maksimal. Mungkin aja di sisi lain bisa menimbulkan permasalahan gitu ya. Jadi di sini benar-benar mengedepankan tadi ya benar dan salah gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya yang digunakan dalam menentukan pilihan atau keputusan etik gitu ya, antara teologi dan deontologi.
Nah, ada lagi teori etik kontemporer, individual, eksistensial, ya, justice based ethic. Misalnya, seorang itu bisa aja dalam menerapkan etiknya menekankan pada keadilan sebagai titik sentral, sehingga tidak ada orang yang di apa namanya dirugikan secara hak asasinya gitu. Dia benar-benar mengedepankan apa keadilan ya sehingga hak asasi manusia itu dapat terjaga. Ini adalah just based ethic ya, justice based ethic ya. Nah, kemudian ada juga yang sering ada ya di dalam kehidupan profesi itu prinsip moral dalam etika keperawatan. Apa itu moral? Ya, itu mempunyai peran yang penting dalam menentukan perilaku yang etis. Etis itu sesuai ya, baik gitu ya. Kemudian prinsip moral itu merupakan standar umum dalam melakukan sesuatu sehingga membentuk suatu sistem etik. Nah, prinsipnya itu berfungsi untuk menilai secara spesifik apakah suatu tindakan itu dilarang atau diperlukan ya atau diperbolehkan ya diizinkan dalam suatu keadaan. Ini adalah prinsip moral ya. Seperti itu. Kemudian prinsip moral itu yang sering digunakan dalam perawatan adalah yang otonomi gitu ya. Kemudian prinsip kebaikan atau beneficence, justice atau keadilan, jujur ya. Kemudian dapat mencegah terjadinya pemberhentian kehidupan ya, bukan pembunuhan. Ini serem banget ya bilangnya. Kemudian prinsip kesetiaan. Jadi ini moral yang harus dimiliki oleh perawat itu harus tadi mempunyai prinsip moral otonomi ya, mandiri ya. Kemudian juga harus adil. Jangan sampai nanti si ini mah kaya berarti mandinya 10 menit. Kalau si miskin mandinya cukup 1 menit aja. Yang penting basah misalnya. Itu berarti nggak adil ya. Kemudian harus jujur tadi ya, veracity. Segala tindakan yang dilakukan itu harus berdasarkan kejujuran. Kemudian mencegah ya adanya pemberhentian terhadap kehidupan seseorang. Kemudian harus setia ya. Setia itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya tuh Anda tuh nanti ke ruangan, Bu, saya sudah ya memandikan Ibu. Nanti, nah dalam terminasi kan suka begitu ya. Nanti 30 menit kemudian saya datang lagi ke Ibu untuk memberikan makan misalnya. Ternyata ingkar tuh, 30 menit ditungguin aja sama pasiennya. Ternyata nggak balik-balik lagi. Nggak ada hadir lagi. Nah, itu berarti sudah melanggar prinsip moral. Dia tidak setia dengan janjinya. Dia ingkar ya. Itu yang sering terjadi ya. Bu, nanti saya akan informasikan kembali ya. Saya ke ruang perawatan dulu. Lep, nggak balik lagi. Nah, itu berarti sudah melanggar prinsip moral ya. Jadi ini tadi yang kalau nilai ada 7 ya yang harus dikuasai. Nilai fundamental yang harus dimiliki oleh perawat. Tetapi kalau moral ada 6 ya, ada 6. Nah, ini yang sering terjadi untuk masalah etik ya, yaitu organ transplantasi ya atau transplantasi organ. Ada juga perkiraan kematian klinis ya, kualitas dalam hidup, isu masalah etik dalam tindakan keperawatan dan euthanasia. Ini sering kali ya menjadi masalah etik yang terjadi di pelayanan kesehatan atau keperawatan. Kadang-kadang kalau misalnya transplantasi, kalau dari sisi pasiennya ya, membantu pasien. Saya ingin meningkatkan kehidupan pasien dengan memberikan donor organ, misalnya ginjal gitu ya, memberikan transplantasi ginjal. Tetapi kita tidak tahu bahwa di balik itu yang mendonor, diperhatikan nggak? Apakah dia kualitas hidupnya akan tetap baik dengan ginjal yang hanya 1 misalnya. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, itu masalah etik. Atau ada lagi misalnya diperkenankan nggak secara agama gitu memberikan organ ke orang lain, apalagi dengan cara dijual misalnya, karena butuh uang si pendonornya. Nah, secara agama bagaimana tuh? Nah, itu juga masalah etik ya yang harus diperhatikan gitu. Jadi nggak serta-merta kita hanya ya memang boleh gitu transplantasi ginjal gitu. Padahal di sisi lain harus ada banyak hal ya, langkah-langkah yang harus diambil misalnya bagaimana kebutuhan pasiennya, sejauh mana ya
bagaimana kalau seandainya dia tanpa ginjal yang sehat misalnya gitu ya. Kurang lebihnya bagaimana? Kemudahannya apa? Kesulitannya apa? Nah, bagaimana dampaknya dengan orang yang tadi yang donornya? Bagaimana nanti kualitas hidup setelahnya? Nah, dan seterusnya itu harus diidentifikasi ya kerugian dan keuntungannya gitu. Nah, ini termasuk masalah etik sehingga harus dipecahkan dengan hati-hati gitu ya. Kemudian terkait dengan kualitas hidup tadi ya, misalnya nih orang di ICU misalnya, tetapi sudah semuanya dengan alat. Nah, sementara orang ini adalah orang nggak punya apa namanya, untuk membayar ya, biayanya sudah tidak mampu lagi gitu kan. Nah, karena banyak yang tidak ditanggung dengan jaminan asuransi misalnya. Nah, dia akan tetap dipertahankan dengan itu padahal merugikan atau membebani dari keluarga ya, belum tentu juga dia dapat hidup dengan baik gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, ini juga adalah permasalahan etik yang harus diselesaikan. Nah, itu juga harus apa? Diidentifikasi sehingga mendapatkan tadi ya, penyelesaian yang tidak merugikan ke salah satu pihak gitu. Euthanasia juga sama ya, hampir sama tadi. Misalnya tadi ya bayi yang lahir dengan tanpa tengkorak misalnya, dia akan hidup dengan sangat tergantung dan apa namanya menyusahkan gitu ya orang-orang sekitarnya misalnya. Nah, ini mau diakhiri aja kehidupannya atau memang dilanjutkan dengan kondisi apapun gitu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya langkah-langkahnya seperti apa nih supaya tadi tidak terkena dengan tadi ya aspek etik dan legal. Nah, nanti dibaca aja ya yang euthanasia, nanti ada beberapa terkait dengan euthanasia. Nah, sekarang kita bagaimana nih model pengambilan keputusan dalam dilema etik ya secara bertanggung jawab ya seperti apa. Ini ada teori ya yang dibuat teori dasar dalam pembuatan keputusan. Ada tadi ya yang Ibu sampaikan teori teleologi dan deontologi. Apakah akan selalu mempertimbangkan hasil akhirnya, ya udah diakhiri aja hidupnya kasihan. Toh dia juga tidak akan bisa hidup sempurna, misalnya itu teologi. Kalau deontologi ya nggak bisa. Dia berhak hidup, tetap harus hidup apapun kondisinya, gitu ya. Itu adalah deontologi. Nah, itu adalah pendekatan yang satu dengan yang lainnya ya tidak bisa dipersalahkan. Satu dengan yang lainnya mempunyai konsekuensi masing-masing gitu ya. Ada kekurangan dan ada kelebihan dari pendekatan ini. Nah, kemudian kerangka pembuatan keputusan ini adalah merupakan kemampuan membuat keputusan masalah etis ya, merupakan salah satu syarat bagi perawat untuk menjalani praktek keperawatan profesional. Jadi kalau misalnya Anda sekarang kan S1 ya, S1 itu harus mempunyai nih kemampuan untuk membuat keputusan etik ya. Nah, karena kalau misalnya ini tidak dimiliki, berarti Anda tidak termasuk ke dalam perawat profesional, gitu ya. Nah, contoh misalnya Ibu nggak memberikan nih pengetahuan seperti ini kepada D3, gitu. Karena kenapa? D3 itu bukan perawat profesional, D3 itu adalah vokasional, pelaksana, ya. Sementara S1 itu termasuk ke dalam jenjang perawat profesional. Harus mampu nih membuat keputusan etik atau legal gitu ya. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Ya, ini unsur yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan etik itu ada didasari atas nilai kepercayaan pribadi ya. Ada juga diatur dalam kode etik keperawatan, konsep moral perawat dan prinsip etis. Sehingga nanti ada muncullah yang dinamakan dengan model kerangka keputusan etis dan kemudian ada keputusan yang bisa dilakukan ya dalam tindakan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan langkah-langkah atau kerangka pembuat keputusan ya. Diawali dengan pengenalan dilemanya apa ya. Pengenalan dilema etik keperawatannya itu apa. Kemudian setelah ada dikenali misalnya oh ini ada terjadi
dilema gitu, saya harus tadi mengakhiri atau memang harus meneruskan gitu ya. Nah, ini harus dikumpulkan dulu data-datanya, ya, data aktual yang dan data-data relevannya. Tuh, oh ini kalau misalnya dia terjadi seperti apa gitu ya, karena apa gitu tuh semuanya ditulis ya, mengumpulkan data. Setelah datanya terkumpul baru dianalisis untuk mencari kejelasan ya. Kemudian di dalamnya harus juga eh, mencari ya orang yang terlibat di dalam membuat keputusan. Kalau di anak tentunya harus ada keterlibatan siapa orang tua karena anak belum bisa mencari membuat keputusan sendiri. Sehingga nanti kita ibu nih anaknya begini ya misalnya tadi tuh anaknya kejang-kejang, saya akan berikan obat. Kata orang tuanya enggak, saya mah ada biasanya menggunakan tadi kopi gitu ya. Nah, itu harus dianalisis dulu kenapa ibu ini menggunakan kopi, apa manfaat dari kopi itu, ada unsur-unsur apa saja dalam kopi itu, berbahaya enggak dalam kopi itu buat pasien gitu. Semua gitu ya. Kemudian obat ini fungsinya apa? Misalnya obat tadi ya yang stesolid misalnya Ibu sampaikan. Manfaatnya apa? Keuntungan kerugiannya apa gitu ya. Kalau nggak diberikan nanti dampaknya apa? Nah, semuanya nanti akan dibalikan ke keluarga ya keputusannya. Kita hanya menjelaskan, kita hanya memberikan data-data gitu ya dan kemungkinan-kemungkinan risiko. Nanti tetap Ibu bagaimana? Ibu akan menggunakan ini atau menggunakan ini gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi ya misalnya menganalisis, membuat alternatif-alternatif pilihan, kemudian evaluasi. Nah, argumennya apa? Kenapa alternatif ini alasannya akan begini. Kalau alternatif yang ini nanti akan memberikan keuntungan ini. Nah, ini semua dibahas. Jadi keuntungan kerugiannya mana yang meminimalkan tentunya adalah kerugiannya gitu ya. Baru setelah ditimbang gitu ya, baik buruknya dan tadi terkait dengan besarnya resiko yang ditanggung gitu ya, baru nanti kita akan ambil keputusan gitu ya dan evaluasi. Anaknya benar nggak itu setelah diberikan kopi kejangnya menurun gitu ya. Ada nggak tambahan komplikasinya gitu kan setelah diberikan kopi gitu. Nah terus ambil tindakan oke lah diberikan kopi, evaluasinya bagaimana? Benar nggak itu bermanfaat untuk ternyata betul tuh reda tuh gitu. Nah berarti itu memberikan dampak yang baik ya untuk anak itu, untuk tadi pemberian, pengobatan secara konvensional ya. Nah model pengambilan keputusan etik ini banyak ya, ada juga menurut si Jemten ya. Si Jemten itu ada, beberapa model yang dilakukan dalam pengambilan etik ya. Nah, ini ada dari mulai identifikasi masalah hampir sama sih sebenarnya ya. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, perawat harus mengumpulkan data tambahan. Baru perawat setelah itu mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif secara terbuka kepada pembuat keputusan. Jadi sama ya sebenarnya dengan yang tadi, yang 5 tahapan. Tetapi ada lagi ini yang dibuat secara rinci ada 5 tahapan. Mengenali dulu ya, dengan mendalam ya terkait dengan masalah yang terjadi. Kemudian pembuat keputusan harus membuat keputusan ya. Kemudian tindakan apa yang akan dipilih. Setelah itu menganalisis ya data-data yang diperoleh dari orang yang terlibat. Misalnya kalau menggunakan alternatif ini kira-kira apa tadi ya untung ruginya. Kemudian baru mengkonsep argumentasi semua jenis isu yang didapat ya. Rasionalisasi kejadian, kemudian membuat alternatif tentang tindakan yang akan diambil itu seperti apa, dirinci gitu ya. Baru kita mengambil tindakan. Nah, dari model yang nomor 1 hanya 3 langkah, model 2 yang 5 langkah, ini model 3 ada 10 langkah. Ini lebih rigid lagi ya, lebih detail lagi. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya dari tinjau ulang situasi yang dihadapi, kumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi aspek etik dari masalah yang dihadapi, harus mengetahui ya atau bedakan juga posisi pribadi dan posisi moral profesional. Kemudian identifikasi posisi moralnya, identifikasi konflik-konfliknya. Kalau misalnya ternyata
ada konflik nih kalau mengambil keputusan ini ya. Nanti bertentangan dengan hal-hal apa misalnya. Kemudian setelah itu juga nanti siapa nih yang akan menentukan keputusan ini. Itu harus ditanyakan ya orang tuanya atau diri pasiennya gitu ya. Kemudian identifikasi tentang tindakan dan hasil yang diharapkan. Ini kalau memang nanti tindakannya ini, hasilnya nih seperti ini nih, gitu. Nah, nanti dikasih alternatif pilihan atau choice ya. Setelah itu tentukan tindakan dan laksanakan. Tentunya setelah tadi ya ada beberapa alternatif pilihan atau choice, maka harus diambil itu satu tindakan. Kemudian dilaksanakan, baru nanti dievaluasi, gitu ya. Nah, itu yang disampaikan ya, ada beberapa, ada pemecahan dilema etik, kemudian ada juga kerangka etik menurut beberapa ya Kozir misalnya. Ya, ini ada 6 langkah seperti ini. Nah, silahkan mau menggunakan yang mana gitu ya. Tentunya ini semuanya ada dasarnya gitu ya, dasar keilmuannya. Mungkin itu ya informasi materi terkait dengan langkah pengambilan keputusan dalam dilema etik dan hukum ya untuk kita. Nah, ini sebagai bekal ya, karena tadi Anda termasuk salah satu dari yang ada di dalam tahapan perawat profesional. Ini harus dimiliki dan ini harus dikuasai gitu ya, untuk mampu melakukan atau mengatasi permasalahan-permasalahan dilema etik yang kemungkinan terjadi di tatanan pelayanan nanti ya, setelah jadi perawat. Mungkin itu yang bisa disampaikan, sudah melampaui ya waktunya. Ibu harusnya tadi sampai dengan 14.40 ya. Sekarang sudah berakhir di 15.24 ya. Waktunya sholat. Kita akhiri ya pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh lupa, Ibu udah tutup. Padahal ada masih lupa. Ibu sebenarnya ada 2 topik ya hari ini, tapi sepertinya nggak memungkinkan. Karena kenapa tadi masalah yang teori yang diberikan kan cukup juga panjang ya. Nah sementara topiknya diberikan 2, yaitu terkait dengan perioperative care. Seperti kelas yang lain ya, untuk perioperative care Ibu tugaskan untuk baca ya. Nanti supaya nanti lebih cepat, tidak memakan waktu yang banyak, dibaca, kemudian setelah dibaca dituangkan dalam PPT, nggak usah dalam makalah. Nanti dibuat aja 5 kelompok ya, ada 48, 10, 10, 9 ya kelompoknya. Nanti kita nanti coba bahas ya apa yang sudah kalian dapati terkait dengan perioperative care pada anak. Karena kenapa perioperative care pada anak itu beda dengan dewasa ya, ada pendekatan-pendekatan khusus ya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi nanti dibaca ya, carikan lagi waktunya untuk membahas bersama-sama. Oke. Kelompok lain sudah, nih berarti kelompok A yang terlambat ya dibandingkan kelompok lain, berarti kelompok lain kemarin sudah presentasi. Ya Neng, Widiani ya, nanti Baik, Bu. diarahkan teman-temannya untuk mencari untuk tugas baca ya, tugas baca kemudian hasil bacanya, kesimpulannya dituangkan dalam PPT gitu ya. Berkelompok Baik, Bu. aja ya, itunya 5 kelompok. Oke, Ibu lab duluan ya. Makasih. Terima kasih, Bu. Oke. Oh iya, absen ya. Ibu tidak akan teriak-teriak lagi nyuruh absen. Pokoknya kalau nggak ada berarti nggak absen, nggak hadir ya. Oke.